e-book dari Word ke PDF dan plagiarism. Perkenalkan terlebih dahulu, kami kelompok 5 yang beranggotakan Fatimah Azahra, Novita Kurniawati, Nurbaidotul Kolbia, Ramadja Gumilang, dan Siti Khadijah. Pengertian, fungsi, dan tujuan dari e-book. Pengertian e-book. E-book adalah bentuk digital dari buku cetak. Buku cetak pada umumnya terdiri dari jilidan kertas yang berisi teks atau gambar. Maka buku elektronik berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Nah, fungsi dari e-book ini sendiri adalah terdapat 2 fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai salah satu alternatif media belajar, yang mana buku digital ini memuat konten multimedia di dalamnya sehingga dapat menyajikan bahan ajar yang lebih menarik dan membuat pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Yang kedua itu adalah sebagai media berbagai informasi, yang mana buku digital ini dapat disebarluaskan secara lebih mudah, baik melalui media website, kelas maya, email, media digital lainnya. Lalu seseorang dengan mudah dapat menjadi pengarang serta penerbit dari buku yang dibuatnya sendiri. Nah, tujuan dari e-book ini sendiri itu yang pertama ada memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah berbagi informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Yang mana dengan membuat konten ini, pengarang tidak perlu mendatangi penerbit untuk menerbitkan bukunya. Ia cukup berkunjung ke salah satu laman toko buku daring dan mendistribusikan buku tersebut secara mandiri. Yang kedua itu melindungi informasi yang disampaikan. Berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah atau hilang, buku digital yang berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Andai kata data tersebut hilang, pengguna dapat dengan mudah mencari penggantinya baik di internet maupun meminta kembali kepada pembuat buku. Nah, yang terakhir ada mempermudah proses memahami materi ajar dalam buku digital. Yang mana catatan tertentu pada materi menjadi kata atau kalimat tertentu dalam materi. Selanjutnya, membuat e-book itu terdapat beberapa langkah ya. Ini yang pertama itu ada langkah membuat e-book di Word ke PDF. Yang pertama itu membuat kerangka isi e-book, yang mana biasanya terdiri dari ribuan kata. Dibutuhkannya kerangka dalam pembuatan e-book. Kerangka sendiri terdiri dari topik-topik yang akan dibahas dalam e-book tersebut, beserta subtopik atau materi topik. Ini contohnya itu yang ada di gambar. Itu kita akan membuat kerangka tentang lead magnet. Terus topiknya itu ada pendahuluannya, ada jenis lead, mendapatkan ide untuk lead. Terus subtopiknya itu ada apa itu lead magnet, sekilas tentang. Nah, itu bisa dilihat di gambarnya ya. Lalu selanjutnya ada mengatur layout dan tipografi di Microsoft Word. Beberapa prinsip dasar mengenai tipografi sendiri itu gunakan ukuran font yang lebih besar dari standarnya supaya lebih mudah dibaca. Lalu jangan gunakan font yang terlalu umum seperti Times New Roman, Verdana, Utama, atau Arial. Lalu gunakan maksimal 3 jenis font untuk judul atau subjudul paragraf dan keperluan khususnya. Lalu gunakan maksimal 3 warna untuk judul, subjudul, paragraf, dan hyperlink. Atur nomor 3 dan 4 bisa dilanggar jika memang diperlukan. Lalu biasanya menggunakan formatting style yang ada di Word, X, atau Google Doc. Itu ada contohnya ya. Lalu selanjutnya
gitu. Dengan membuat formatting style, kita tidak perlu lagi mengedit satu persatu setiap judul atau subjudul dari paragraf. Cukup klik di menu, setelah itu ukuran kertas bisa diganti secara kebutuhan. Gunakan subjudul supaya paragraf tidak tertumpuk. Gunakan list untuk menjelaskan lebih dari satu poin. Hindari paragraf yang terlalu panjang. Gunakan gambar yang bisa membantu menjelaskan. Ini wajib, tulisan panjang tanpa gambar pasti membosankan. Nah, yang keempat itu ada membuat halaman call to action. Karena ebook ini merupakan bagian dari strategi pemasaran, pasti kita ingin supaya pembaca melakukan sesuatu setelah mereka selesai membaca. Misalnya membeli produk, mengunjungi website, membaca artikel lain, atau membantu menyebarkan ebook tersebut kepada orang lain. Untuk itulah kita butuh satu halaman khusus ini. Biasanya halaman CTA ini ditaruh di paling akhir. Bisa dipisah sendiri atau digabung bersama ucapan terima kasih, profil penulis, dan penutup. Tapi bisa juga ditempatkan di awal kalau memang sangat penting. Lalu membuat halaman sampul. Terdapat 3 alternatif cara membuat sampul. Yang pertama itu buat desain langsung di dalam Microsoft Word atau desain sampul yang sederhana. Cara ini sangatlah mudah. Cara yang kedua itu desain menggunakan Photoshop, kemudian gambarnya dimasukkan ke Word. Yang ketiga, bayar orang untuk mendesain sampul. Setelah tahap ini selesai, simpan file dokumen menjadi PDF. Sewaktu menyimpan ke format, pilih menu ini. Seperti pilih menu Save lalu PDF. Nah, lalu selanjutnya membuat mock-up book. Mock-up book adalah gambaran nyata mengenai konsep yang tengah diolah. Dalam dunia desain, mock-up juga terlihat seperti maket atau alat presentasi yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karya yang ingin dihasilkan. Tahap ini tidaklah wajib, namun ebook akan lebih menarik jika dibuat mock-up. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme adalah suatu kegiatan di mana seseorang melakukan pencurian ide dan gagasan yang dimiliki orang lain, yang diakui sebagai miliknya sendiri tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya dan tanpa izin dari pemilik asli atau ide gagasan tersebut. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang ruang lingkup plagiarisme. Ada beberapa ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama adalah mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Berikutnya, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Selanjutnya, menggunakan fakta, data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri, lalu melakukan atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, dan menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Jenis-jenis plagiarisme dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah plagiarisme verbatim. Lalu yang kedua, plagiarisme kain perca. Yang ketiga, plagiarisme struktur gagasan. Yang keempat, plagiarisme parafrasa. Dan yang terakhir adalah plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Adapun hal-hal yang dapat mengidentifikasi plagiarisme. Menurut Novanta tahun 2009, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi plagiarisme, yaitu penggunaan kosakata. Menganalisis kosakata yang digunakan dalam suatu tugas terhadap penggunaan kosakata sebelumnya dapat membantu menentukan apakah mahasiswa benar-benar telah menulis teks tersebut. Dengan menemukan suatu kosakata baru dalam jumlah yang besar, atau terutama kosakata lanjut
dapat menentukan apakah mahasiswa menulis teks tanpa melakukan plagiarisme. Yang pertama, perubahan kosakata. Apabila penggunaan kosakata berubah secara signifikan dalam suatu teks, hal ini dapat mengindikasikan plagiarisme dengan cara copy and paste. Yang kedua, teks yang membingungkan. Apabila alur dari suatu teks tidak halus dan tidak konsisten, hal ini mengindikasikan penulis tidak menulis menggunakan pemikirannya sendiri, atau beberapa bagian dari tulisannya bukanlah hasil karyanya. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Tidak wajar apabila dua orang penulis menggunakan tanda baca yang persis sama dalam membuat suatu karya tulis. 4. Jumlah kemiripan teks. Pasti ada beberapa kemiripan antara beberapa teks yang menulis dengan topik yang sama seperti nama-nama, istilah-istilah, dan sebagainya. Bagaimanapun tidak wajar bila beberapa teks yang berbeda memiliki kesamaan atau kemiripan teks dalam jumlah yang besar. Yang kelima, kesalahan ejaan yang sama merupakan hal yang biasa terjadi bagi seseorang penulis dalam membuat suatu karya tulis. Menjadi tidak wajar bila beberapa teks yang berbeda memiliki kesalahan-kesalahan yang sama dalam pengejaan atau jumlah ejaan salah yang sama. Yang keenam, distribusi kata-kata. Tidak wajar apabila distribusi penggunaan kata dalam teks yang berbeda memiliki kesamaan. Sebagai contoh, suatu teks memiliki parameter yang sama untuk suatu distribusi statistik yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan istilah. Yang ketujuh, struktur sintaksis teks. Hal ini menunjukkan plagiarisme mungkin saja telah terjadi jika dua teks secara jelas memiliki kesamaan struktur sintaksis. Hal yang wajar bila penggunaan struktur sintaksis yang digunakan oleh beberapa penulis akan berbeda. Yang kedelapan, rangkaian-rangkaian panjang kata yang sama. Tidak wajar apabila suatu teks yang berbeda atau bahkan yang menggunakan judul yang sama memiliki rangkaian atau urutan karakter yang sama. Yang kesembilan, orde kemiripan antar teks. Hal ini mengindikasikan plagiarisme apabila orde kecocokan kata atau frasa antar dua teks sama. Meskipun diajarkan untuk menyajikan fakta-fakta dalam suatu aturan atau contohnya pendahuluan, isi, kemudian kesimpulan, kurang wajar jika fakta-fakta yang dilaporkan dalam orde yang sama. 10. Ketergantungan pada kata atau frase tertentu. Seorang penulis mungkin memilih penggunaan suatu kata atau frase tertentu. Kekonsistenan penggunaan kata-kata tersebut dalam suatu teks yang ditulis oleh orang lain dengan menggunakan kata yang berbeda dapat mengindikasikan plagiarisme. Yang ke-11, frekuensi kata. Tidak wajar apabila kata-kata dari dua teks yang berbeda digunakan dengan frekuensi yang sama. 12. Keputusan untuk menggunakan kalimat panjang atau kalimat pendek. Tanpa sepengetahuan kita, para penulis tentu memiliki keputusan penggunaan panjang kalimat yang tidak biasa dikombinasikan dengan fitur-fitur ini. Teks yang ke-13, teks yang dapat dibaca. Penggunaan metrik atau ukuran seperti indeks, gunning, FOG, atau biasa disebut dengan flash reading is formula atau SMOG, SMOG, dapat membantu menentukan suatu skor kemampuan. Tidak wajar apabila penulis yang berbeda akan memiliki skor yang sama. Terakhir, referensi yang tidak jelas. Apabila referensi yang muncul dalam suatu teks tetapi tidak terdapat pada daftar pustaka, hal ini dapat mengindikasikan plagiarisme code cut and paste, di mana penulis tidak menyalin referensinya secara lengkap. Selanjutnya ada aplikasi cek plagiarisme. Pentingnya menjaga kredibilitas dan keaslian konten, seorang penulis harus memutar otak untuk membuat konten yang tidak hanya unik tetapi juga berkualitas. Dengan meningkatnya jumlah konten di internet, cukup banyak ditemukan duplikasi baik disengaja maupun tidak disengaja. Guna memudahkan kita untuk melakukan pengecekan plagiarisme, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Berikut diantaranya yang kita cantumkan, ada Duplihacker, ada Prepostetso, yang ketiga ada plagiarisme detector, yang keempat ada search engine report, yang kelima ada plagiarisme checker. Kelima aplikasi yang untuk cek plagiarisme ini kita sudah mencantumkan link untuk bisa dapat digunakan secara langsung.
Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi kami pada hari ini dengan selesai. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa e-book itu adalah sebuah buku digital yang manfaatnya sangat praktis serta ekonomis dari segi modal pembuatan. Namun, pemanfaatan e-book perlu dibarengi dengan pemerataan teknologi dan perlindungan dari plagiarisme. Oke, mungkin sampai di sini aja presentasi dari kelompok 5. Semoga dapat diambil baiknya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.